Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part kedua untuk Fluidized Bed CFD Simulation, kita akan belajar bersama mulai dari men-setup geometri, kemudian meshing, dan melakukan simulasi baik dalam mode fixed bed maupun dalam mode fluidized bed. Dalam mode fixed bed dan fluidized bed kita akan menggunakan model yang berbeda. Seperti biasa, maka untuk membuat model kolom fluidized bed yang berupa kolom silinder ya, dengan diameter dalam 4 cm, kita gunakan desain modeler. Kita buka workbench seperti biasa. Nah, ini workbench-nya sudah terbuka. Kita gunakan geometri. Kita akan setting ya menggunakan desain modeler. Jadi ini kita buka desain modelernya. Kita akan buka desain modelernya dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih New Design Modeler Geometry. Nah, ini adalah desain modeler yang biasa kita gunakan. Nah, untuk ukuran silindernya adalah berdiameter atau memiliki radius 2 cm ya, karena diameternya 4 cm dan tingginya adalah 20 cm ya. Di sini tidak 18 cm untuk tinggi kolomnya, karena kita perlu mengantisipasi pada saat simulasi supaya tidak ada reverse flow. Ya, hanya saja dengan menaikkan atau menambah panjang kolom ini simulasinya akan lebih panjang ya, karena jumlah selnya akan semakin banyak, tapi tidak akan mempengaruhi hasil dari simulasi. Nah, kemudian silinder ini kita split ya, kita slice menjadi 5 bagian ya, seperti biasa 1, 2, 3, 4 untuk bagian pinggir, dan ini adalah di bagian tengah ya. Ini bagaimana melakukan slice-nya sudah ada di sini ya, sudah ada di penjelasan sini, sehingga kita seperti biasa dapat melakukan grid generation nantinya dengan mudah. Nah, ini adalah desain modeler yang sudah kita buat ya. Saya nggak perlu menjelaskan detail satu demi satu bagaimana melakukan slicing untuk geometri kolom fluidisasi ini. Berikut adalah geometri untuk kolom fluidisasi yang akan kita simulasikan ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bisa file untuk membentuk geometri menggunakan desain modeler dan sekaligus meshing. Itu bisa kita lihat di sini ya, atau Anda bisa download di Computational Fluid Dynamics ya, course saya di bagian sini. Nah, ini di bagian sini ya. Nah, ini archive file untuk geometri dan meshing untuk kolom fluidized bed. Nah, kemudian saya tunjukkan juga ini untuk meshingnya ya. Meshingnya seperti berikut pembagiannya ya. Berikut pembagiannya. Jadi kalau kita buka meshingnya, nah ini adalah meshingnya ya, dengan pembagian seperti berikut
Jadi ini untuk bagian ini, bagian yang melingkar ini. Kemudian untuk tingginya ya. Jadi tingginya 20 cm atau 200 mili. Ini kita bagi menjadi 200 bagian. Jadi tinggi selnya itu adalah 1 mili ya. Ini saya rasa grid yang cukup ya, karena ukuran gridnya itu harus lebih kecil dari ukuran diameter partikel solidnya. Partikel solidnya kan diameternya 1 mili ya, sehingga maksimal ukuran grid kita adalah 1 mili supaya dalam melakukan simulasi itu tidak terjadi divergen. Setelah kita selesai melakukan meshing, kita bisa ekspor seperti biasa ya. Kita ekspor supaya kita bisa baca di Fluent. Nah, baik, kita buka langsung file meshnya di Fluent untuk setting up model-model yang kita gunakan di dalam simulasi. Kita tutup lebih dahulu ya semuanya, baru kita membuka Fluent. Kita tutup, ini tidak perlu kita simpan. Baik, kemudian kita membuka Fluent ya. Kalau di sini, nah ini, nanti kita akan melakukan setting up untuk proses simulasinya. Kita buka Fluentnya ya, kemudian kita baca meshnya. Nah ini ya, kalau punya saya simpan di sini. Kita buka, dan sebelum membuka meshnya, minta tolong diperhatikan bahwa dalam simulasi dashboard kita perlu double precision ya, perlu diklik double precisionnya, karena kita perlu lebih teliti di dalam menghitung. Ini kita klik double precisionnya dan kita start. Nah, ini meshnya sudah bisa kita buka. Kemudian coba kita lihat ukuran selnya atau jumlah selnya. Jumlah selnya adalah sekitar 125.000 ya. Setting pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan simulasi secara transient ya. Karena untuk multifase di Fluent perhitungannya harus transient ya, tidak bisa steady state. Ini penting sekali ya. Kemudian gravity-nya min 9,8, karena ini penting karena partikelnya memiliki gaya gravitasi, dan nanti gaya apungnya juga menggunakan gaya gravitasi. Nah, ini oleh karena itu kita perlu memilih atau men-setting gravitasi sebesar min 9,8 ya, karena arah Y-nya adalah arah Y-nya positif, sehingga arah gravitasinya harus berharga negatif. Jadi seperti ini kita setting dia transient, kemudian gravity ini min 9,8 ya. Selanjutnya kita perlu ke material ya. Kita perlu ke material karena kita belum memiliki material untuk air dan material untuk solid particle yang akan kita gunakan. Jadi setelah general kita ke material. Kita buat atau kita load ya dari Fluent database untuk water liquid ya. Kemudian kita buat juga material yang kita beri nama bits ya, dengan density 2500. Ini viskositas tidak perlu kita perhatikan ya, karena ini nanti sebagai fase sekunder ya. Fase sekunder dalam hal ini adalah solidnya, sehingga viscosity untuk fase sekunder ini tidak perlu kita ubah ya, karena ini tidak berpengaruh di dalam perhitungan.
Di sini seperti biasa kita create ya, kemudian kita ini water liquid ya, kita copy. Nah, kemudian ini di sini sudah ada water liquid, kemudian ini kita buat ya bit itu, buat material baru dengan densitas sebesar 2500 ya. Nah, no ya, jadi nanti kita punya 3 material ya, bits, water, liquid. Nah, kenapa bits ini kok masuk fluid ya? Karena di dalam model multifase, di dalam Fluent kita menganggap fase solid itu seperti fluid ya, namun memiliki densitas yang jauh lebih besar ya dibandingkan dengan fluidnya. Oleh karena itu di sini kita akan menggunakan model multifase ya, dalam hal ini dalam hal ini adalah Eulerian ya. Nah, ini ya. Eulerian, number of Eulerian phase-nya ada 2, nanti yang primary phase adalah water liquid dan secondary phase-nya adalah bit ya. Baik, ini kita apply saja. Ini kita biarkan default ya. Kita biarkan default Eulerian dan ini phase-nya 2, apply ya. Kemudian close, kita ke model alirannya adalah laminar ya. Oke. Nah, kita kembali ke multiphase di sini ya. Kita klik phase. Nah, ini primary phase-nya adalah water liquid gitu ya. Kemudian secondary phase-nya adalah bit dalam bentuk granular. Nah, ini ya, dalam bentuk granular. Nah, ini kemudian kita setting ukurannya, ukuran granularnya atau ukuran partikelnya adalah 0,001. Nah, di dalam presentasi ini sudah saya tunjukkan. Nah, setting modelnya adalah seperti berikut ya. Granular modelnya untuk granular viscosity adalah menggunakan Gidaspo, granular bulk viscosity, Lund et al, solid pressure, Lund et al, dan selanjutnya ya. Ini bisa kita cek di sini ya, bisa kita cek di sini ya. Jadi ini di sini, ini granular viscosity-nya. Nah, ini ya, Gidaspo, dan bulk viscosity-nya adalah Lund et al. Ini adalah model, ini Lund et al. Kemudian granular temperaturnya adalah algebraic. Kemudian ini adalah Schaefer ya. Kemudian fractional pressure-nya adalah Johnson. Nah, ini Johnson. Kemudian packing limit, friction packing limit adalah 0, bentar. Ini ya. Friction packing limit 0,5. Nah, ini 30, packing limitnya 0,063, sedangkan radial distance-nya juga menggunakan model Lund et al. Dan ini deriv ya untuk Fresnel modulus dan elasticity modulus. Kemudian phase interaction-nya. Nah, ini phase interaction-nya kita menggunakan drag coefficient untuk dengan model Gidaspo ya. Ini phase 1, phase 2 adalah menggunakan model Gidaspo. Jadi interaksi antara fase 1 dan fase 2 itu menggunakan
model GDASPO. Nah, ini saya apply dulu model face interaction. Ini kita pilih fase 1, fase 2, gunakan model GDASPO. Jangan lupa apply. Kemudian untuk phase 2, nah ini koefisien restitusi, jadi tumbukan antara partikel dan partikel, ini koefisien restitusinya adalah sebesar 0,9 ya. Heat and mass reaction tidak ada, dan interfacial area-nya menggunakan default dari Fluent, yaitu IA partikel ya. Dan kalau sudah selesai, kita klik apply ya, berarti ini sudah selesai. Kita memilih model untuk multifasenya. Kemudian cell zone-nya ini bisa kita cek di sini ya. Nah, ini fase 1-nya adalah ini fase 1 ya, tadi dari kita setting di sana adalah water liquid. Nah, ini fase 2-nya juga sama. Derajat menggunakan fase kedua ya, fase keduanya adalah bead. Kemudian sekarang kita set untuk boundary condition-nya ya, boundary condition. Untuk boundary condition sebagai inlet itu adalah in ya. Kalau dari mesh yang kita buat, inlet itu di surface untuk inlet itu diberi nama in, maka ini adalah sebagai inlet ya, dengan boundary condition-nya adalah velocity inlet. Kemudian outlet ya, dengan nama phase yang kita definisikan saat membuat mesh adalah out ya, dimana outletnya adalah pressure outlet. Untuk wall ya wall ya, tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita cermati di sini adalah di bagian inlet, dimana karena kita menggunakan multiphase, maka semua cell zone ya maupun boundary condition itu terbagi dua, phase 1, phase 2 ya, phase 1, phase 2 dan seterusnya. Misalkan ini in, maka perlu kita definisikan di sini untuk phase 1, untuk phase 1 karena dia liquid, maka dia memiliki kecepatan awal sekian ya. Ini kita hitung dari laju volumetrik dibagi dengan luas penampang seperti di sini. Nah, yang kita sudah hitung, nah ini di sini, nah, maaf di sini. Nah, inilah ini. Jadi sebagai kondisi batas untuk phase 1 di inlet itu kecepatannya adalah sekian ya, 0,0017. Nah, ini di sini 0,017. Kemudian perlu kita lihat di sini ada phase 1 dan phase 2. Nah, ini ya, phase 2. Nah, ini phase 2, velocity magnitude-nya 0. Ini nggak usah kita ubah karena nggak berpengaruh. Nah, multiphase-nya volume fraksinya adalah 0 ya. Ini juga bisa kita lakukan dari sini. Nah, ini juga bisa ya. Volume fraksinya adalah 0. Kalau momentumnya ini 0 saja, ini biarkan default, juga tidak ada pengaruhnya karena ininya volume fraksinya 0. Nah, ini juga bisa kalau kita ubah di sini. Nah, ini kembali. Nah, tekanan awalnya, tekanan di inlet adalah tekanan awalnya adalah 0 ya. Nanti nah, ini kan initial gate pressure ya, ini tekanan awalnya. Nanti dengan berjalannya simulasi, maka tekanan di bagian inlet ini akan berubah menyesuaikan dengan hasil perhitungan di simulasinya. Kemudian yang perlu diperhatikan, saya rasa bagian outlet ini V1 ya, V1 tidak perlu ada yang di set. Kemudian phase 2 coba kita lihat. Nah, phase 2, nah ini hanya kalau ada backflow-nya
ya, back follow pressure-nya berapa, ini kita set 0 atau kita set default saja ya. Kemudian untuk mixture-nya adalah mixture itu berarti kondisi campuran antara kedua fase, gauge pressure-nya adalah 0 ya. Jadi nanti sebagai pressure drop itu adalah dapat kita peroleh dari tekanan di inlet ya. Ini adalah kondisi batas. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di bagian sini, di bagian method. Metodenya adalah menggunakan skema seperti ini ya. Phase couple simple, kemudian ini untuk spasial diskretisasinya, gradiennya menggunakan least square cell base, pressure-nya presto, momentumnya second order, upwind, volume pressure-nya quick, dan untuk transient formulation-nya adalah second order implicit. Untuk kontrolnya tidak perlu kita ubah, ini default saja ya, default saja. Kemudian ini saya membuat report definition untuk press in ya. Jadi nanti kita memonitor pressure di bagian inlet yang sekaligus ini sebagai pressure dropnya. Jadi ini kita beri nama press in, report type-nya adalah area weighted average, ini adalah pressure, static pressure, phase-nya mixer di bagian inlet. Nah, hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah kita bisa menyimpan data-data perhitungan setiap time step. Untuk pressure inlet bisa kita simpan di sini ya, atau kita hanya menggunakan report plot saja ya. Kalau saya lebih baik yang ini tidak perlu ya, ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu karena kita tidak perlu memonitor setiap saat ya, karena nanti hasilnya akan konstan, cukup report plot saja. Kemudian sekarang kita akan melakukan patching ya, atau men-setting bednya. Jadi bed itu kan harus ditempatkan di dalam kolom ya. Kolom itu saat awal sudah ada bednya. Nah, bednya itu kok saat awal tinggi bednya adalah 53 mili. Nah, ini bisa kita set di region ya. Kita membuat region untuk mengisi region tersebut dengan fase kedua atau solid particle. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini ya. Kita ke sini adapt manual ya. Nah, ini adapt manual, kemudian cell register, kita pilih new region ya. Ini kalau di penjelasannya ada di sini. Nah, ini ya, ini manual mesh adaptation, kemudian new region ya. Dan kita setting. Ini regionnya adalah bentuknya silinder ya, karena kolomnya kan silinder, berada di bagian dalam ya, inside silinder, radiusnya adalah 0,02. Karena tinggi kolom yang kita buat di desain modeler itu adalah mengikuti sumbu Y, maka ini adalah titik awalnya, ini adalah titik akhirnya dengan diameter dengan radius 0,02 meter atau 2 cm. Jadi ini di sini cell register new region. Nah, ini tinggal kita set silinder ya. Kemudian nanti kita save ya, nggak perlu kita display, kita save. Nah, kita punya nama apa, region. Nah, region kita beri nama di sini. Kalau saya memberi nama region 0. Nah, setelah itu kita akan melakukan inisialisasi. Inisialisasinya adalah seperti berikut. Kita gunakan saja, terserah mau menggunakan hybrid atau standar. Yang penting
Nih di sini kalau saya melakukan setting menggunakan default seperti di Fluent ya, ini defaultnya. Kemudian kita initialize ya, kita initialize. Nah setelah kita initialize selesai, kita lakukan patching. Nah patching di sini adalah kita akan mengsetting konsentrasi awal untuk padatan di region 0 ya, region 0, dan ini fase kedua, ini volume fraction. Nah volume fractionnya adalah 0,6 karena void fractionnya adalah 0,4. Nah ini tinggal kita patch ya. Kita patch close. Nah ini kita bisa lihat di sini grafik ya, kontur. Nah ini konturnya adalah ini face ya, face maaf bukan face. Nah ini fase kedua. Nah ini volume fraction. Ini oh ya, sebelumnya kita bikin plane dulu ya, kita bikin plane dulu untuk mengamatinya. Maaf, kita bikin create plane di sini ya. Plane-nya adalah tentunya bisa YX atau YZ ya, sama saja. Yang penting dia ada bidang Y-nya ya, jangan bidang ZX. Kalau ZX itu nanti datar. Yang bidang vertikal itu YZ, bisa juga YX. Ini sudah saya, kalau YZ ya X-nya 0, kalau nanti YX ya berarti Z-nya 0. Ini saya sudah buat di plane ketiga ya, di plane 3. Jadi kita face, kemudian ini kita ganti, kalau awalnya kan gini ya, kemudian ini kita ganti face 2. Nah ini otomatis menjadi volume fraction. Bisa auto range, bisa tidak. Nah ini kalau saya menggunakan tidak auto range ya, jadi saya set 0,6 sampai 0,65. Kalau untuk awal kan 0,6 ya, fraksinya kan, volume fraksinya kan 0,6. Ini saya set 0,65. Nah ini kita di sini. Nah inilah kondisi awal bednya. Ini kondisi awal bednya. Nah sekarang di dalam simulasi yang setting ini itu adalah setting untuk fixed bed ya, jadi nanti ini tidak akan berubah ya, karena setting kita adalah setting fixed bed. Nah, oke. Kemudian kita bisa setting, kita bisa lihat vektornya ya. Lalu setelah initialize selesai, patching sudah jalan, maka kita bisa lakukan ini. Nah ini time stepnya berapa? Ini saya set time stepnya adalah 1/10.000 second ya, atau 0,1 milisecond ya, dengan maksimum iteration per time step adalah 30. Nah sampai berapa kita akan melakukan simulasi ini? Idealnya adalah minimal flow time-nya itu adalah residence time aliran air di dalam kolom ini idealnya. Tapi itu akan memerlukan waktu simulasi yang sangat panjang. Karena ini fixed bed, di mana formasi bed ini tidak berubah, maka kita bisa cukupkan perhitungan atau simulasi ini apabila monitor press in ini itu sudah konstan ya, sudah konstan berarti sudah cukup. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini yang sudah saya jalankan ya, yang sudah saya jalankan itu seperti ini ya. Ini press in, nah ini ya sudah saya jalankan, hasilnya seperti ini. Nah ini kira-kira 6.000 time step ya. Ini sudah mulai apa? Sudah mulai konstan. Nah ini saya teruskan sampai 12.000 time step, atau flow time-nya adalah 1,2 detik. Jadi ini sudah konstan. Ini kalau diteruskan ya, diteruskan sampai lama, dia juga tidak akan memberikan perubahan hasil untuk pressure drop-nya. Nah ini yang cukup
sudah bisa kita pergunakan untuk untuk menentukan ini pressure dropnya pada kondisi fixed bed. Ini ya, area weighted average ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah daftar ya, dari 49.000 sampai 54.000 atau sekitar 6.000 kali iterasi, hasilnya juga konstan. Nah, misalkan seperti ini, kita lakukan iterasi misalkan ya. Nah, ini kita lakukan iterasi misalkan 10.000 begitu ya. Nah, ini kita lakukan iterasi, hasilnya seperti berikut ya. Nah, ini belum tampak hasilnya, masih iterasi awal. Nah, ini 10 kali. Nah, ini iterasinya agak berat ya, karena ini banyak sekali persamaan yang harus kita hitung, karena ini multifase. Kalau multifase fasenya ada 2, berarti persamaan Navier-Stokes yang kita hitung itu 2 kali ya, 2 kali ditambah dengan interaksi persamaan interaksi antara fase 1 dan fase 2 ya. Di iterasinya cukup lama, sehingga Anda apabila ingin melakukan simulasi multifase itu waktunya akan lama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tunggu ya sampai lama itu, nah ini hasilnya akan seperti ini, hasilnya profilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah pressure dropnya. Kita tinggal stop ya. Stopnya adalah stop at the end of the time step. Jadi bukan di stop iterasinya ya, tapi stop at end of the time step. Kenapa ini time stepnya kecil? Karena dengan time step kecil itu menjamin konvergensi ya, dan kepresisian hasil. Kalau time stepnya besar, memang kita bisa memperoleh flow time besar dengan cepat, tapi ada resiko simulasinya itu tidak konvergen. Lebih baik time stepnya kecil, cepat konvergen, sehingga perhitungannya juga akan jadi lebih presisi dan bisa lebih cepat ya. Nah, kemudian ini kita lihat hasilnya. Pressure dropnya adalah dari area weighted pressure di bagian inlet. Nah, ini sementara ya, ini kan baru dua time step ya, baru 2 time step, hasilnya masih minus. Ini nanti kalau kita teruskan sampai kira-kira 1000 lebih ya, itu sudah hasil 2000 gitu, hasilnya sudah mulai bernilai positif. Nah, nanti kita tunggu sampai dia konstan. Nah, setelah ini kita hentikan simulasinya, kemudian kita hitung pressure dropnya, berapakah pressure drop untuk simulasi ini dengan kondisi ini. Itu seperti berikut ya. Nah, ini ya, hasilnya ini adalah pressure drop ini ya, yang pertama fixed bed untuk CFD itu yang biru ini ya, ini fixed bed. Ini hasil percobaan yang juga sudah kita lihat di video part 1. Ini adalah kondisi fixed bed. Nah, setelah kita memperoleh hasil simulasi untuk kecepatan ini, kecepatan 0,0017 ya, hasil simulasinya kita simpan. Kemudian untuk simulasi berikutnya kita tidak perlu memulai dari nol lagi,
mulai dari awal. Kita tinggal lanjutkan aja. Kita buka hasil simulasi saat 0,001, kita buka, kemudian kita ubah velocity-nya di bagian inlet menjadi 0,002. Kemudian kita simpan dengan nama yang berbeda. Ya. Nah, ini akan mempercepat konvergensi, sangat mempercepat konvergensi. Jadi kalau kita lihat profilnya itu seperti ini, kalau iterasinya dilanjutkan. Ya. Kalau iterasinya dilanjutkan akan seperti ini. Jadi berubah sedikit saja, setelah itu dia konstan. Ya. Jadi kita mensimulasikannya itu dari tekanan dari kecepatan yang rendah, ya, dari kecepatan rendah. Dengan kecepatan rendah, maka konvergensi bisa kita peroleh dengan cepat, ya, karena kecepatannya rendah, kompleksitas alirannya tidak besar. Setelah itu hasil dari simulasi pada kecepatan rendah ini kita jadikan dasar atau nilai awal untuk kondisi simulasi yang berbeda, yaitu yang kecepatannya lebih tinggi. Kita simpan dengan nama yang berbeda, kita simulasikan sampai hasil pressure drop-nya konstan, kemudian kita simpan, dan kita lanjutkan untuk kecepatan yang lebih tinggi, demikian seterusnya. Jadi kalau di dalam simulasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 7 simulasi untuk kondisi fixed bed. Nah, hasilnya seperti berikut ini, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ini adalah hasil simulasi untuk kondisi fixed bed. Ketujuh file untuk simulasi dalam mode fixed bed atau menggunakan model-model yang cocok untuk fixed bed itu dapat Anda download di sini, ya. Di sini ini arsip file 1 dan arsip file 2, ya, karena ukuran filenya cukup besar. Ini ada dari 7 tersebut ini 3, mungkin ini 3 kondisi operasi, yang ini 4 kondisi operasi, ya. Coba nanti dilihat, ya, di sini. Nah, inilah hasil dari simulasi dalam mode fixed bed, ya. Hasilnya seperti ini. Terjadi kesesuaian yang baik, ya, tidak nampak adanya perbedaan yang besar. Nah, kemudian saudara kalau ingin lebih tepat lagi, maka modelnya ini bisa Anda sesuaikan sendiri, ya. Ini model ini. Saya menentukan model ini berdasarkan dari beberapa literatur. Memang sangat kompleks, ya, kalau kita mensimulasikan multi-phase flow, ya. Karena di fase kedua granular modeling itu sangat kompleks, ya, sangat sulit, sehingga banyak sekali parameter-parameter fisik itu yang harus kita modelkan, ya, seperti granular bulk viscosity, ya, granular viscosity, solid pressure, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya untuk yang fixed bed. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang fluidized bed, ya. Setelah kita mensimulasikan yang ketujuh, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi dari file simulasi fixed bed yang ketujuh itu tinggal kita ubah saja modelnya. Granular modelnya kita ubah, termasuk force atau interaksi antara fase 1 dan fase 2 kita ubah, ya. Yang lain tetap, yang lain tidak perlu kita ubah, ya, kecuali velocity-nya, ya. Velocity di bagian inlet harus kita ubah, ya. Cuman perlu diingat bahwa fluidized bed itu
adalah kondisi yang sangat dinamis ya, sehingga pressure drop itu bisa konstan ya, karena memang secara teori kan pressure dropnya konstan saat terjadi fluidisasi, tapi yang terjadi di dalam kolom, yaitu dinamika fase kedua, ini berubah-ubah setiap waktu ya, berubah-ubah setiap waktu. Jadi seperti ini ya pada saat akhir simulasi yang saya hentikan, kemudian saya capture distribusi fase kedua ya. Ini mungkin akan berbeda kalau kita mengcapture pada flow time yang berbeda, karena memang fenomenanya begitu. Ini kan sangat dinamis sekali ya, distribusi di fase kedua, distribusi untuk fase kedua. Ini adalah capture pada suatu waktu yang pressure dropnya sudah konstan ya, atau tidak mengalami perubahan. Ini saya tunjukkan untuk file simulasi pada kondisi fluidized bed. Simulasi untuk mode fluidized bed itu kita mulai dari kondisi fluidisasi minimum ya, dimana dari hasil perhitungan kita ya, fluidisasi minimum terjadi adalah saat rate-nya sekitar 0,67 ya, atau kecepatan superficialnya adalah 0,0089 ya. Nah, kita tinggal ubah saja di dalam simulasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Yang perlu kita ubah adalah ini saja. Yang perlu kita ubah adalah fluidized bed strateginya ya, yaitu granular viscosity ya, menggunakan Simlal-O'Brien ya, termasuk phase interaksi antara fase 1 dan fase 2 adalah menggunakan Simlal-O'Brien ya. Selebihnya adalah seperti berikut. Jadi ini kalau kita lihat di sini model multiphase. Nah, ini ya. Nah, ini phase-nya. Nah, ini secondary phase. Nah, ini ya, Simlal-O'Brien Lund. Nah, ini. Nah, setelah kita merubah ini jangan lupa diklik apply. Diklik apply ya, diklik apply ya, kemudian kita tunggu sebentar dan kita klik di sini phase 1 phase 2 Simlal-O'Brien, kita pilih dari sini ya Simlal-O'Brien, kemudian kita klik apply lagi. Tolong dicek di phase lagi, tolong dicek apakah ini ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan maka sudah oke. Kalau ada perubahan tolong diubah lagi seperti semula ya, seperti model ini, seperti model-model ini, kemudian kita klik apply lagi. Ini apply. Oke. Kemudian kita klik close ya. Nah, satu lagi yang perlu kita ubah adalah ini. Nah, ini phase 1 ya. Oh, kok cell zone, maaf, yang ini boundary condition phase 1, tinggal kita ubah di bagian velocity magnitude. Kita ubah saja angkanya menjadi ini ya. Kemudian sudah, setelah ini kita apply plus langsung kita mulai melakukan kalkulasi. Tidak perlu diinisialisasi ya. Jadi kalau simulasi yang kedua menggunakan nilai awal hasil simulasi pertama itu nggak perlu diinisialisasi lagi, langsung run calculation ya. Langsung run calculation. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini yang kedua ya, yang kedua seperti ini dilanjutkan. Nah, cuma sebentar saja sudah langsung nilainya konstan. Nah, hasil pressure dropnya adalah bisa kita peroleh di sini. Hasil pressure dropnya adalah surface integral area weighted
pressure statik ya. Ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah hasilnya adalah 469. Ya, padahal hasil simulasi perhitungan secara empirik adalah 468. Jadi sangat tepat ya, sangat sesuai. Yang menggunakan Fluidisbed strategi ya. Sehingga setelah hasil dari simulasi di fluidisasi minimum, nah ini hasilnya seperti ini ya, konturnya. Nah ini ada sedikit perubahan ya di fraksi sini, tapi tingginya ini agak sedikit terangkat ya, agak sedikit naik gitu ya, agak sedikit naik. Nah kalau di sini dihitung tingginya adalah 53,9. Jadi agak sedikit mengembang ya. Ini sama persis seperti di teori bahwa menuju kondisi fluidisasi minimum itu bednya sedikit mengembang. Nah, ini kalau profilnya seperti ini ya. Nah, hasil dari simulasi Fluidisbed pada kondisi minimum fluidization itu kita jadikan dasar untuk melakukan simulasi pada kondisi fluidisasi yang berbeda-beda ya. Tinggal kita ganti saja ya, kita tinggal mengganti saja ini di boundary condition ya. Tapi tolong diingat filenya harus disimpan lebih dulu. Kalau sudah selesai simulasi suatu kondisi operasi tertentu, simulasinya sudah selesai, kita simpan dengan nama tertentu. Nah, selanjutnya kita lakukan simulasi lagi dengan mengubah kecepatannya. Kok sel zoom ini ya, kita ubah kecepatannya, kita simulasi lagi. Kalau sudah selesai, kita simpan dengan nama yang berbeda. Demikian seterusnya, supaya hasil simulasi kondisi operasi yang satu dengan kondisi operasi yang lain itu masing-masing tersimpan ya dengan nama sendiri-sendiri. Ya, dengan nama sendiri-sendiri. Nah ini adalah untuk minimum fluidisasi. Nah ini kemudian ini pressure dropnya. Nah ini kita sudah peroleh kalau untuk ini ya, kalau untuk pressure dropnya. Nah ini pressure dropnya ya. Nah ini pressure dropnya boleh dikatakan apa? Konstan ya. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan teorinya bahwa pressure drop untuk kondisi fluidisasi, pressure dropnya adalah bernilai konstan atau ada sedikit kenaikan ya. Nah ini hasilnya. Kemudian untuk tinggi bednya cara menentukannya begini. Cara menentukannya, nah, ini ya agak kualitatif ya, karena misalkan profil fase kedua atau profil distribusi partikel bitnya itu seperti ini, maka tingginya yang mana gitu ya, nah ini kualitatif, ini saya tentukan aja di tengah seperti ini, karena kita melihatnya itu kan dari pinggir ya, jadi bisa di sini, bisa di sini ya. Kalau secara visual nggak bisa kelihatan ini yang di bagian tengah, kan kita nggak bisa lihat, kita lihatnya hanya di bagian pinggir. Jadi ini kalau kita skala, nah ini ya kita skala, nah ini secara kualitatif ini hasil eksperimen, tingginya sekitar 130, ini juga sama ya, tingginya sekitar sekian ya, batas tinggi bednya itu sekitar sekian. Ya, nah ini kita lihat ya, distribusi partikel bit ya pada kondisi terfluidisasi itu seperti ini, mulai dari rate fluidisasi minimum sampai dengan rate maksimal
itu seperti ini. Nah, bednya, tinggi bednya meningkat dan semakin dinamis. Ini kelihatan masih permukaannya masih datar. Ini sudah mulai agak ada ripple ya, ada ombaknya. Nah, ini makin kompleks ya. Ini makin kompleks. Dan konsentrasi bitnya tentunya akan semakin kecil ya, karena dia mengembang. Nah, ini kan konsentrasinya di sini kan hampir seragam ya, 0,6. Nah, ini sudah mulai mengecil, ini warnanya sudah mulai memudar warna merahnya ya. Demikian sampai ini akhirnya apa? Nah, akhirnya konsentrasi bednya ini mengecil ya, secara average mengecil. Jadi dengan menggunakan simulasi CFD kita bisa melihat fenomena yang lebih detail yang tidak kita peroleh saat kita melakukan percobaan ya, kecuali percobaan kita menggunakan peralatan yang sangat hebat, baru kita bisa mengetahui distribusi padatan yang ada di dalam kolom ya. Misalkan menggunakan impedance tomografi, kita bisa mengetahui distribusi konsentrasi padatan di bagian dalam ini, di bagian dalam bednya ini kita bisa. Tapi itu peralatan yang sangat hebat ya, tentunya untuk percobaan itu akan membutuhkan biaya yang sangat-sangat mahal. Nah, ini. Nah, untuk hasil tinggi bednya ya, antara eksperimen dan CFD ini terdapat perbedaan ya, tapi tidak terlalu besar. Nah, kalau ingin lebih tepat lagi, maka saudara-saudara harus mengubah atau memodifikasi granular model yang akan kita pakai untuk memperbaiki hasilnya. Nah, ini silahkan, ini banyak sekali modelnya ya. Jadi kita bisa kombinasi model-model tersebut untuk mendapatkan hasil sehingga tinggi bednya ini terjadi kesesuaian yang sangat sesuai, sangat fit dengan eksperimennya. Kalau ini ada beberapa yang tidak fit, tapi ada juga yang fit, seperti ini fit ya, yang di bagian bawah ini juga perbedaan sedikit, ada yang tidak fit, itu mungkin di bagian sini. Nah, sekali lagi, karena tinggi bed ini dinamis ya, tinggi bed ini dinamis gitu. Ini ada untuk fluidized bed ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 file simulasi CFD untuk fluidized bed. Untuk mensimulasikan satu kondisi ini perlu waktu yang lama ya, bisa 5-6 jam, bahkan ada yang bisa sampai 20 jam gitu untuk mencapai kondisi konvergen atau kondisi pressure drop yang konstan ya. Dibayangkan saja kalau kita mensimulasikannya 6 jam ya, berarti ini satu hari kira-kira ada 11 hari kita baru bisa memperoleh semua hasil ini. Nah, ini kita crop ya, kita crop dari ini tinggal kita cropnya gini caranya. Ini copy to clipboard ya, copy to clipboard, kemudian kita paste di sini, kita paste, kemudian kita crop ya, kita crop, cropnya jangan sampai menghilangkan bagian ini. Kemudian kita beri batas ya, kalau di sini ini batas bawahnya, kalau saya besarkan. Nah, ini batas bawah, kemudian ini batas atas ya. Nah, dari sini, dari batas atas sampai batas bawah,
itu 20 cm kenyataannya. Nah, kalau di sini kita bisa membuat skala. Nah, ini berapa? 8,98. Jadi ini 8,98. Jadi kalau di sini tingginya ini ya. Bentar. Nah, ini 2,42, berarti tinggi bednya berapa? Ya. Kita ini 2,42 ini ya. Berarti tinggi bednya adalah 20 kali 2,42 dibagi dengan 8,98 atau 50, hasilnya 53,9 mm ya. Semua ini nanti kita kita hitung. Nah, skalanya dapatnya seperti ini. Ini adalah hasil pressure drop-nya. Demikian simulasi untuk ini ya, fluid dashbed. Semoga